Saat ini gue sedang menuju ke Hotel Santika Premier di Sleepy untuk mentoring peserta Suci 9. Udah lama gue nggak ngelakuin ini, dan terakhir kali gue mentoring juga nggak pernah jadi konten. Sementara gue yakin ada banyak manfaat dari mentoring ini yang bisa didapatkan oleh orang yang lagi belajar stand up comedy. Jadi dari sekarang ke depannya video-videonya adalah video gue lagi mentoring peserta Suci. Semoga ada manfaatnya. Oke, teman-teman Suci 1X, ini adalah kesempatan pertama dari, kalau gue nggak salah, 3 kali gue mentoring lo, dan gue merasa justru ini yang paling penting karena di sini gue bisa ketemu sama semua orang. Ketika mentoring gue yang selanjutnya mungkin setengah daripada lu udah nggak ada. Jadi kalau gue mau ngasih ilmu yang menurut gue paling bermanfaat, harusnya sih sekarang kepada lu semua mumpung lagi pada ada. Nah, hari ini gue mau ngasih materi yang sebenarnya judul besarnya itu adalah gimana caranya memanfaatkan keikutsertaan lu di Suci untuk karir. Itu judul besarnya. Gimana caranya lu bisa manfaatin lu ikut Suci untuk karirnya lu. Kenapa materinya seperti ini? Karena anak-anak Kompas TV pasti udah tahu, gue mah nggak terlalu peduli siapa yang juara kan. Terserah deh siapa di antara 15 orang ini mau juara mah terserah. Cuman kan masalahnya kan di kompetisi ini yang bisa juara cuma 1. Tapi kan 15-15-nya bisa punya karir. Ya. Jadi harapannya lu keluar dari kompetisi ini bisa punya karir. Dan dengan itu harapan gue selain ada manfaat untuk lu sendiri, ada manfaatnya untuk Kompas TV-nya. Karena kalau misalkan pesertanya Suci di Kompas TV ini orang-orang yang menghargai kehadirannya di Suci, Kompas TV juga senang punya komika-komika yang bagus, yang solid, yang punya karakter yang oke gitu, yang nggak setengah-setengah. Karena dari tahun ke tahun, dari episode ke episode, lo akan ngelihat ada banyak komika yang gue rasa istilah yang tepat menyia-nyiakan kesempatan mereka di Suci. Kompas TV-nya tentu kesel karena ngelihat ada komika setengah-setengah. Dan kalau misalnya gue bisa meyakinkan lu untuk total di setiap kesempatan lu ikutan, Kompas TV-nya juga seneng. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya lu bisa memanfaatkan keikutsertaan lu di Suci untuk jadi manfaat di karirnya lu. Nah, menurut gue, karena gue terlibat di Suca juga, di Suci juga, dan gue tahu di Metro kayak apa jatuhnya, gue ngerasa ikutan Suci ini paling punya manfaat positif untuk karir. Kemungkinan besar sih karena lebih lama seasonnya. Jadi lebih banyak waktu untuk orang berkenalan dengan lu, dan punya banyak waktu orang untuk berkumpul dan jadi bagian dari basis masanya lu. Kalau street comedy itu berapa kali main sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang pernah ikutan street comedy nggak di sini? Berapa kali main? Total dari penyisihan? 3 kali doang. Jadi sekali penyisihan di daerah, terus apa? Playoff, terus final. Oke. 3 kali main, bayangin kalau street comedy kan. Kalau Suca tuh berapa bulan? 3? 4 bulan? 2 bulan? 2 bulan. Berarti benar kan? Berarti emang Suci paling panjang. Suci dari bulan Januari sampai kita bulan apa? Sampai April. 4 bulan. Oke. Episodenya juga mungkin lebih banyak, tapi exposure lu di TV lebih banyak. Dan mungkin kita bisa berdebat soal berapa banyak exposure yang didapatkan di stasiun TV ini dengan stasiun TV lain. Tapi menurut gua dari pengalaman sih lebih banyak orang yang jatuhnya punya fanbase keluar dari sini. Dan sebagai pendidikan mungkin ini juga jatuhnya lebih baik. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Kalau gue sih prediksi ya, ini gue nggak terlalu peduli di bakal tayang atau enggak. Tapi kalau gue prediksi, kalau mau lucu-lucuan sih mungkin Suca ya. Kalau mau lucu-lucuan. Tapi kalau nyari kompetisi stand up sih emang di Suci menurut gue. Seringkali beban kelucuan dari setiap episodenya itu bukan pada peserta,
kalau di Suca ya rasanya di gue. Bebannya itu ada di host, di mentor, di juri, lucu aja di situ. Nanti ada peserta diem aja karena dia nggak enak diajak main atau mungkin nggak lucu-lucu amat. Tapi di sini nggak ada itu. Walaupun host lucu, Yuki Kato lucu, saya jelas, Radit dan Cing Abdel lucu. Tapi maksud gue di sini bebannya itu dijatuhkan pada komikannya kan, untuk memastikan setiap episode itu lucu. Nah, gue mau memastikan ini adalah pertemuan yang paling berharga selama kita ikutan suci, supaya kalaupun ada satu orang yang keluar, ini kan menuju episode pertama banget kan ya. Kalau kemarin apa? Kemarin kan Champ Arena, sebelumnya adalah preliminary kan. Berarti ini benar-benar yang bakal di close mic kan? Udah tahu siapa? Udah janjian? Koperasi aja nih sifatnya guys. Itu janjian, nggak mau janjian? Oke, fine, nggak apa-apa kalau nggak mau janjian. Jadi kalaupun ada yang keluar di minggu pertama, dia udah dapat ilmu dari gua. Nah, yang mau gua omongin ke lu, mungkin lu udah tahu. Atau juga mungkin belum. Kalau udah tahu, anggap aja refreshment. Karena gue sering sebenarnya ngebahas ini. Di workshop jualan stand up comedy, di setiap kali sharing sama komunitas. Sering. Tapi gue mau nyampein lagi ke lu. Situ atau sini aja kali ya. Oke. Lu bisa hidup dari stand up hanya lewat satu pihak. Bukan TV, bukan sponsor. Tapi penonton stand up-nya lu. Gue ulang. Lu bisa hidup dari stand up hanya lewat satu pihak saja. Cuman satu pihak yang bisa membantu lu hidup dari stand up. Dan pihak itu adalah penonton stand up lu. Tugas kita seumur-umur dalam karir adalah mindahin sebanyak-banyaknya orang dari yang tahu ke kita, dengan kita, menjadi sahabat kita. Udah itu doang. Oh, gue ingat. Dimas, tolong bagi-bagiin bukunya. Gue mau bagiin ke lu buku. Ben Dani udah punya kalau gue nggak salah ya. Buku Pecahkan. Oke. Semua gue kasih buku Pecahkan. Buku ini... kayak ini ya, kayak acara Oprah ya, semua dapat buku Pecahkan. Ya, alasannya satu karena kadang-kadang ya kalau lu lagi nulis materi stand up, lu suka overthinking. Ketika lagi nulis materi stand up, lu suka ngawang-ngawang mikir yang susah-susah. Ntar lama-lama lu akan sadar, gua harusnya balik ke basic aja. Pas gue balik ke basic, emang harusnya gue begini, gak usah susah-susah. Buku itu emang basic banget, buku itu emang dasar sekali. Tapi harapan gue buku itu bisa ngebantu lu untuk melewati malam-malam sulai di kamar, bingung mau nulis apa. Moga-moga buku itu bisa ngebantu. Tapi bukan cuma itu, di halaman paling depan buku itu, bukan di halaman, di sampul buku itu ada alasan spesifik karena sampulnya seperti itu. Gue kan suka ditanya kan, kenapa sampulnya kayak gitu? Karena gue pengen bilang sama siapapun yang lagi belajar stand up, bahwa kalau lu fokus dengan karir lu bisa sampai di tahap dimana segitu banyak orang nonton lu. Bayar semua itu. Bayar semua itu. Jadi gue bisa jamin sama lu bahwa kalau misalnya lu lagi bertanya-tanya bisa nggak sih hidup dari stand up, gue jamin bisa, gue buktinya. Kalau lu disiplin sama pengembangan karir lu, kemudian fokus dalam pengembangan karir lu akan sampai pada tahap dalam karir di mana orang bisa segitu banyak nontonin lu dan bayar. Seperti yang lu tahu, harga tiketnya nyampe 1,5 juta. Nah, kalau misalkan lu bertanya-tanya gimana cara untuk nyampe ke sana, nah ini yang lagi akan gue bahas. Tapi gue mau memastikan bahwa sebelum gue mulai, bahwa jalan yang mau gue ceritain ini jalan yang emang rada ribet, rada susah. Tapi gue pengen kasih tahu untuk memastikan siapapun yang ada di sini emang niat pengen jadi stand up comedian. Karena kadang-kadang ada aja di kompetisi, nggak suci, nggak suca. Dari season pertama, bukan cuma sekarang doang. Ada aja orang-orang yang numpang kompetisi ini. Karena dia pikir stand up comedy yang akan membantu dia terkenal. Stand up comedy yang akan membantu dia masuk TV.
Kalau masuk TV, nggak harus jadi stand up comedian. Ada banyak pilihannya. Kalau pengen terkenal, nggak harus jadi stand up comedian. Kalau lu bilang lu pengen jadi stand up comedian, itu adalah karena lu seneng bikin orang ketawa, udah. Lu akan kagum betapa banyaknya orang yang naik ke atas panggung itu bukan karena dia seneng bikin orang ketawa. Naik ke atas panggung karena dia seneng dilihat banyak orang. Nah, orang-orang kayak gini tuh penumpang dalam skena kita. Mendingan berhenti aja. Dan gue akan kasih tahu bahwa perjalanan untuk bisa hidup dari stand up itu emang ribet. Jadi mendingan berhenti aja. Banyak kok. Kadang-kadang kita nengok-nengok ke season 1, 2, 3, 4, 5, Suci ataupun Suca. Lu akan lihat bahwa ada orang-orang yang Panji maksud. Nah, tentu gue nggak mau ngomelin ini orang. Orang ini juga mungkin nggak ngeh gitu. Tapi gue pengen kasih tahu bahwa jangan sampai lu naik ke atas panggung kemudian pengen kelihatan benar. Ini bukan tempatnya. Stand up comedy itu bukan tempat menjadi benar. Stand up comedy itu tempat menjadi lucu, udah. Dan tentu resikonya kadang yang kita ngomongin sebenarnya nggak benar. Sebenarnya mungkin salah. Saya sering melakukan itu di atas panggung. Kan tidak ada kebenaran di balik materi stand up saya tentang SBY pasti pernah nyimeng, kan tidak kan? Gue ngomong itu biar lucu aja. Nggak benar. Nah, kalau lu pengen jadi stand up comedian, buku itu akan ngebantu, kompetisi ini akan ngebantu. Dan kalau lu pengen jadi stand up comedian, fokus lu adalah ngebangin karir, dan dalam karir yang lu lakuin sebenarnya hanya mindahin sebanyak-banyaknya orang dari tahu jadi sahabat. Nah, gue mau ngasih tahu ini adalah analogi yang sederhana. Semua orang tahu kok ini, semua orang pasti punya teman. Ada di sini yang tidak punya teman? Tidak mungkin. Pasti punya teman. Dari tahu jadi kenal, dari kenal jadi teman, dari teman jadi teman main, dari teman main jadi sahabat. Nah, tugas kita sepanjang karir, nggak berhenti-berhenti, adalah mindahin dari yang nggak tahu bahkan. Jadi tahu, jadi kenal, jadi teman main, jadi sahabat. Terus menerus nggak berhenti-berhenti. Ini adalah orang-orang yang lu lihat ada di depan sampul buku gua. Orang-orang yang mau berkorban. Itu kan definisi sahabat kan. Sahabat itu orang yang lebih dari teman. Lebih dari teman main. Sahabat. Dia bahkan mau berkorban untuk lu karena dia tahu pada satu masa di masa lampau lu pernah berkorban untuk dia. Nah, dalam konteks stand up, sahabat-sahabat lu ini mengorbankan apa? Uangnya. Mengorbankan waktunya. Bahkan kadang-kadang ketika lu lagi dibully karena mungkin lu ngebecandain korban banjir atau pasien COVID atau apapun itu. Sahabat-sahabat lu yang akan ngebelain lu. Yang dikorbankan apa? Reputasi sahabat-sahabat lu juga. Sama seperti ada seorang stand up comedian, sosok jadi jubir, gubernur. Ada juga orang-orang yang ngebelain komika tolol ini. Dan komika tolol ini mengorbankan reputasi dia juga. Tapi setelah semua ini berakhir, semua kontestasi politik ini berakhir, ketika komika ini kembali bikin pertunjukan, orang-orang ini nongol lagi. Nah, yang kita cari dalam karir, yang bikin lu hidup, adalah sahabat-sahabat ini. Itulah alasan kalau lu masih ingat, mungkin ada yang nggak tahu, tapi usai gue bikin pertunjukan di JCC, gue mulai jam 7:30, selesai jam 11, gue foto sama penonton dari jam 11 sampai jam 3, lebih lama fotonya daripada manggungnya, coba lu pikir. Ngapain gue? Lebih lama foto sama yang nonton gue daripada manggung sama gue, tahu nggak kenapa? Karena gue berterima kasih. Karena itu kan yang dilakukan sahabat. Kalau lu tahu sahabat lu habis berkorban sama lu, yang paling bener lu lakukan adalah berterima kasih balik kan? Sekiranya lu punya orang itu merasa dia adalah sahabat lu, lalu dia berkorban sama lu, lalu lu berterima kasih pun tidak, berhenti dia jadi sahabat lu. Nah, jadi tugas kita adalah mindahin sebanyak-banyaknya orang dari nggak tahu jadi sahabat. Perannya Suci semakin lama lu ada di Suci, semakin lama lu melakukan transisi ini terus-menerus. Karena Suci bikin orang yang tadinya nggak tahu lu, jadi tahu lu. Mungkin beberapa di antara lu udah terkenal. Ical Kate,
Nope, sudah terkenal. Rais deh gue sebut ya, Rais terkenal. Lo ngerasa terkenal guys? Iya, tapi lo terkenal. Dari tadi ngarep ketiadaan. Ya, Ali Akbar terkenal. Juara pertama kompetisi stand up digital. Apa nama kompetisi? Subi. Aneh-aneh aja tuh, Tesar Samsudin tuh. Ada Suci, ada Subi. Tapi kan banyak yang nggak tahu lu. Ya mungkin ada yang beberapa ikut Suci, mungkin ada yang Suca ada yang dikenal. Tapi kan banyak dari mereka nggak tahu lu. Tapi karena lu dibawa sama Kompas TV, dari nggak tahu jadi tahu. Tapi kan orang yang tahu belum tentu kenal. Lu tahu si A nggak? Tahu. Kenal sama dia? Nggak, tahu doang. Banyak kan? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga suka gitu. Ada orang seliburan, gue tahu tuh si ini. Emang lu kenal? Kagak, tahu doang gitu. Itu kan tahu. Tahu tuh berarti dia sadar keberadaan lu tuh ada di planet bumi ini. Dia tahu gitu. Tapi dia nggak kenal karena emang belum kenalan. Kompas TV memperkenalkan lu kepada masyarakat. Sehingga orang ditanya, tahu nggak Levi? Tahu? Kenal dia? Kenal dia stand up comedian kan? Jadi bukan cuma sadar lu ada, dia tahu lu siapa. Kenal tuh namanya tuh. Tapi kan kenal bukan berarti temen. Kan lu kenalan banyak, nggak semuanya jadi temen lu kan? Seseorang yang kenal lu kemudian jadi temen kalau ada kesamaan. Karena lu nongol mulu di Suci, orang jadi menemukan kesamaan antara dia dengan lu. Pada masa itu, dia kemudian bilang, dia adalah temen lu. Nah ini yang rumit nih. Biasanya, Suci kan ngebuka kesempatan untuk orang nonton. Datang langsung. Biasanya setiap peserta tuh dikasih jatah, kalau gue nggak salah. Untuk followersnya. Setiap episode suka ada. Nah, pada kondisi seperti itu, dia punya kesempatan untuk ngajak temennya jadi teman main. Ini kan dari teman ke sahabat tuh jedanya tuh ini. Nggak semua teman enak dijadiin sahabat. Ketika temen lu, orang yang sevisi sama lu, kemudian mau main bareng, nongkrong sama lu, dan senang ketika dia ketemu sama lu langsung, lakuin itu berulang-ulang, nyampe dia ke fase menjadi sahabat. Nah ini yang agak rumit. Gue nggak tahu pada episode keberapa penonton mulai kembali. Karena kita nggak tahu kondisi pandemi ini seperti apa kan. Nah tapi secara umum, ini terjadi karena Suci. Semakin lama lu bertahan, semakin lama lu akan berkenalan dengan orang. Pertanyaannya, kalau gua keluar minggu pertama, gua masih bisa ngelakuin ini nggak? Bisa. Tapi lu lakuin sendiri. Dengan utamanya tapi kebanyakan ketika udah kelar kompetisi pada nggak mau ngelakuin ini. Padahal kalau lu ada di Suci, lu bisa ngelakuin ini. Tapi ketika lu diminta untuk ngelakuin sendiri, lu pada nggak mau. Yang gue maksud adalah nulis materi dan ngerilis materi lu di YouTube secara berkali-kali. Pasti lu sadar. Lama-lama lebih banyak orang tahu lu dari YouTube-nya Kompas daripada tayangannya Kompas, betul? Iya kan? Iya. Sama kayaknya gue rasa di Suci juga gitu kan. Lama-lama orang jadi tahu di YouTube-nya, bukan di tayangan TV-nya. Ketika lu ada di Suci, lu bisa tuh, mungkin karena lu terpaksa, lu tuh bisa tuh. Setiap minggu ada materi baru yang lu bawakan. Dan setiap minggu akan jadi tontonan dan tayangan YouTube. Minggu berikutnya ada lagi materi. Minggu berikutnya ada lagi materi. Minggu berikutnya ada lagi materi. Semakin lama lu bertahan, semakin lama materi lu naik di YouTube. Semakin banyak materi naik di YouTube, semakin besar kemungkinan orang untuk mengenali lu tuh siapa. Untuk kemudian mau ada di fase temen, syukur-syukur kapan-kapan setelah kompetisi lu bikin show, mereka mau nongkrong, mau ketemu sama lu, jadi teman main. Ini kan pertemuan fisik gitu. Nggak semua teman enak dijadiin teman main kan. Nah iya, syukur-syukur ketika lu lama naruh konten, lama manggung di Suci, lama naruh konten di YouTube, lama-lama orang makin kenal lu seperti apa, sehingga ketika diajak ketemu dalam bentuk show atau apapun itu, mereka mau datang untuk lu. Dan ketika mereka udah nongkrong sama lu, habis itu dia ngelihat lu berkorban, dia tahu, lu tahu dia berkorban untuk lu, nanti lama-lama berubah jadi sahabat. Nah ketika lu keluar, tiba-tiba lu nggak bisa nih. Ketika diminta untuk
stand up, minggu ini stand up, naikin materi di YouTube. Minggu depan stand up lagi, naikin materi di YouTube. Langsung berhenti tuh, langsung hilang. Padahal, gimana caranya orang tahu lu? Kalau elunya nggak bilang lu siapa. Zaman sekarang, teman-teman, udah nggak ada lagi yang nonton stand up. Maksudnya di luar TV ya, di luar TV. Sekarang tuh orang nonton orang. Dulu, tahun 2011, orang nonton stand up. Tapi sekarang orang nonton Panji, orang nonton Radit, orang nonton Awe, orang nonton Bari, orang nonton Brata, orang nonton Adri, orang nonton Rigen, orang udah nggak nonton stand up. Nah kan pertanyaannya, dari begitu banyak stand up comedian, kenapa ada yang memutuskan untuk nonton Panji, nonton Bari, nonton Awe? Karena personal brand dari setiap comedian. Sesuatu yang harus lu keluarkan ketika lu manggung di setiap kesempatan lu di Suci. Gue tarik mundur dulu. Apa sih personal branding? Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Gue tarik mundur. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Contoh, kalau misalkan gue fans Manchester United, peluang yang gue inginkan adalah dikirim ke Old Trafford, pesawat dibayarin, hotel dibayarin, tiket nonton Manchester United dibayarin. Kalau itu adalah peluang yang gue inginkan, mungkin nggak peluang itu gue dapatkan kalau nggak pernah sekalipun gue bilang sama orang kalau gue suka MU. Nggak mungkin dong. Sebaliknya nih, misalkan peluang yang gue inginkan adalah diajak ke sebuah restoran mahal, disuruh makan, dibayarin sama restorannya. Nge-review makanan dari restoran ke restoran. Mungkin gak gue dapat kesempatan itu kalau gue gak pernah bilang sama orang kalau gue suka nge-review makanan? Gak mungkin. Nah, sebagai stand up comedian, peluang yang kita inginkan kan dapat job. Tentu, kita pengen dapat job stand up. Tapi kan gak mungkin lu dapat job stand up kalau lu gak pernah bilang sama orang bahwa lu bisa stand up gitu. Gimana caranya? Ya lewat posting sosmed lu, dari posting YouTube lu. Makanya gue selalu bilang sama anak-anak, bahkan anak-anak manajemen gue. Ini kalau misalkan orang buka YouTube lu yang dilihat kebanyakan bukan lu stand up dan konten lain, nanti orang gak akan ingat lu sebagai konten tersebut. Misalkan gini, ada orang bilang sama gue, gue pengen dapat job stand up. Pas dilihat gitu misalnya, YouTube-nya isinya apa ya? Gue mau ngambil contoh tapi ntar takutnya, karena ini mau gue tagin di YouTube, si Panji nih ngomongin si ini nih, biar apa ya? Misalnya masak gitu. Misalnya kita buka YouTube atau buka Instagram ya, selama 1 bulan 90%-nya postingnya masak, 10%-nya postingnya stand up. Sekarang orang ngelihat timeline Instagram ya, mikirnya dia apa? Koki kan? Mikirnya dia chef, bukan mikirnya dia stand up. Kenapa? Karena yang dia bilang secara konsisten pada dunia adalah dia masak. Jangan-jangan emang sebenarnya passionnya masak. Stand up cuma ala-ala doang gitu. Nah, karena kita tahu kita mau bilang sama dunia kita stand up comedian supaya kita dapat peluang yang kita inginkan berupa job, ya kita mesti rutin rilis konten stand up. Enaknya lu ada di Suci, lu nggak usah mikirin lagi karena konten stand up lu sudah ada, dan makin lama makin bagus lagi. Makanya krusial sekali untuk lu bisa bertahan selama mungkin di Suci, dan juga krusial untuk bisa bertahan di Suci setiap episodenya nyaman dengan diri lu sendiri. Kemarin siapa tuh yang kemarin sempat gue bilang belum nemu kenyamanan jadi dirinya sendiri? Siapa lagi? Udah ya? Sebenarnya bukan cuma lo berdua. Yang lain juga masih harus berjuang untuk nemuin sebenarnya gue nih siapa gitu di atas panggung. Dan enaknya karena gak ada penonton, lu punya peluang untuk menentukan itu. Gak membiarkan hype-nya penonton yang ngebentuk lu. Karena kadang-kadang penonton Suci bisa ngebentuk lu untuk jadi seseorang yang bukan lu kadang-kadang. Kadang penontonnya gak ada nih. Adanya cuma gue, Cing Ibdil, sama Raditya Dika. Nah jadi karena gue sering nonton stand up, Cing Abdel juga, Radit juga,
manggung untuk kami, menurut gua akan jadi tantangan yang baik buat lu. Nah, lu mesti nyaman untuk jadi diri lu sendiri. Lu mesti bawa diri lu sendiri. Kan gua kemarin bilang, daripada mendingan lu dieliminasi karena lagi menjadi diri lu sendiri, daripada lu bertahan karena lu lagi berpura-pura. Tapi spesifik untuk band, bukan berarti kemudian, kan gue salah satu kritik gue untuk lu adalah lu harus tahu gimana caranya ngebedain kalau lagi manggung over dan manggung di TV. Tapi bukan berarti oke, kalau gitu gue tetap bawa mannerism gue ketika manggung di over. Nggak gitu maksudnya. Kayak kita yang udah nikah di sini siapa? 1, 2, 3, ya menikah. Alex udah nikah kan? Ya. Waktu lu ketemu, mungkin Alex nggak sih, konteksnya beda secara kultur Lex. Tapi biasanya kalau waktu lu mau menikah, lu kan ketemu sama orang tua kekasih lu tuh pertama kali kan. Lu kan nggak berpura-pura jadi orang lain kan. Lu jadi diri lu sendiri, tapi lu presentasikan diri lu dalam format sekiranya orang tuanya bisa terima. Bener nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Ketika lu lagi nyamperin orang tua dari pasangan lu kan pengen diterima sama dia. Tapi kan bukan berarti saking pengen diterimanya terus gitu lu berubah. Halo, nama saya William. Kerjanya apa? Saya pengusaha. Pengusaha? Nggak perlu tahu, Anda tidak akan tahu bisnis saya apa. Kan bukan berarti berpura-pura. Lu tetap jadi diri lu sendiri, tapi lu presentasikan dalam format yang sekiranya orang tuanya bisa terima. Ya kayak gitu aja. Gue nggak minta lu kemudian berpura-pura. Enggak, gue orangnya kayak gini. Gue minta lu kayak gini, tapi lu mesti tahu lu manggung di mana. Karena salah satu syarat paling penting untuk jadi stand up comedian adalah nggak nabrak panggung yang diberikan kepada lu. Jangan jadi stand up comedian kalau lu mau tabrak panggung. Itulah kenapa tadi gue bilang, lu tuh naik panggung untuk yang ada di depan lu. Kalau lu naik atas panggung bilang, penontonnya nggak ngerti, payah penontonnya gitu. Loh, lu tuh di atas panggung tuh minta dimengerti. Jadi gitu maksudnya. Lu pengen dianggap pinter, pengen dianggap oke, pengen dilihat orang karena selama ini dalam hidup lu dikesampingkan. Bukan ini tempatnya. Setiap panggung yang diberikan kepada lu disuruh bikin ketawa orang yang ada di depan lu. Lu manggung di food court, ya jangan ngomong toilet. Lu manggung di depan bapak-bapak, corporate gig, ya jangan bawa joke yang biasa lu lempar di acara offer depan anak-anak kuliah gitu. Lu sesuaikan penonton lu. Bukan berarti kemudian lu berpura-pura. Ini cuma bagaimana caranya lu mempresentasikan diri lu aja. Nah, lu punya waktu tidak terlalu banyak untuk membaca TV itu kayak gimana sih? Contohnya juga udah banyak kok, lu bisa ngelihat. Suci kan udah ke-9. Tapi lu mesti tahu bagaimana cara membawa lu sendiri di atas panggung. Dan jangan ada yang ngomong baik di depan gua ataupun gua denger, ngomong bahwa tekanan kompetisi adalah yang membuat lu manggungnya jelek. Nggak biasa bang, gue nggak biasa bang, ini kompetisi ini tekanannya terlalu segala macam. Gue disuruh begini, gue baru begini segala macam. Aduh, abang-abangan lu yang udah berkarir stand up lebih sering dari lu tahu bahwa tekanan kompetisi nggak ada apa-apanya sama tekanan karir. Jadi kalau lu nggak bisa bertahan di tekanan kompetisi, nggak usah sosokan pengen punya karir di stand up. Masa lu nggak percaya sama gue? Kalau gue aja nggak percaya, siapa yang lu percaya coba? Siapapun yang lu mau denger nasihatnya tentang karir di stand up, belum nyampe di level seperti cover buku gue, bukan berarti sombong. Gue pengen bilang bahwa gue udah jauh jalannya. Lu mesti nurut sama gue ketika gue bilang. Ini tuh tanggung jawab gue loh, untuk ngasih tahu lu, untuk ngingetin lu. Karir ini lebih berat daripada kompetisi yang lagi lu jalanin. Jadi jangan berani-berani ngomong bahwa lu nggak kuat sama tekanan kompetisi gitu. Atau lu boleh aja ngomong kayak gitu, tapi jangan berharap bisa punya karir di stand up kalau tekanan kompetisi aja nggak kuat. Di stand up di TV nih, kompetisi mah masih ada yang jagain. Di dunia karir nggak ada yang jagain lu kalau lu dibohongin, ditipu, dijahatin. Nah, gue mau lebih banyak tanya jawab sama lu semua untuk memastikan bahwa apapun yang lu ingin tahu soal ada di kompetisi ini, soal stand up secara umum, soal manggung di TV,
Gue pengen lu tahu semuanya sebelum lu masuk ke perjalanan panjangnya. Tapi gue mau ngasih tahu bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada lu tuh berharga. Banyak kok. Gue ulang nih, banyak yang menyia-nyiakan itu. Setengah-setengah. Walaupun gue tahu untuk menangkan, setiap episode kan misinya adalah tidak jadi yang paling belakang kan. Gue tahu itu. Tapi kan, the enemy of great is good gitu. Kalau lu cuman bertahan dengan yang secukupnya, ya lu nggak akan pernah bisa jadi luar biasa. Di saat semua orang pada mikir, ya udahlah, yang penting gue nggak paling bawah, ya lu harus sebaliknya menunjukkan bahwa setiap episode itu berharga buat lu. Apalagi lu tahu bahwa juara satu tuh nggak ngasih jaminan bahwa lu juga juara satu dalam karir. Kan banyak tuh orang yang keluar di minggu keberapa, tapi karirnya oke. Salah satunya menurut gue adalah karena ketika dia ada di Suci, orang suka sama dia. Yang pusing kan, saking pengen bertahannya terus lu berpura-pura jadi orang udah suka sama lu, pas orang ketemu lu di offer, ternyata lu gak kayak gitu. Karena selama ini lu cuma pengen bertahan. Paham maksud gue ya? Kunci lu adalah menemukan sebanyak-banyaknya orang. Ini Kompas TV nih. Yang bikin lu nggak tahu jadi tahu kan Kompas TV. Yang nggak tahu jadi kenal Kompas TV. Nih. Yang bikin mereka jadi temen lu 100% di lu. Nanti lu akan berpikir teman seperti apa yang gue mau. Lu bisa aja punya teman sementara dengan berpura-pura, atau lu jadi diri lu sendiri dan kita lihat siapa yang nempel sama lu. Ini 100% di lu. Ya. Karena ketika kita, dan ini perjalanan tanpa henti. Terus aja nih, ini perjalanan tanpa henti. Dan ketika lu udah nyampe di level seperti ini, barulah lu mulai pelan-pelan numbuhin orang-orang yang bisa membantu lu hidup dari karya. Kelar dari Suci ini mungkin lu bikin penonton 80 orang yang datang. 80 orang itu happy karena experience-nya menyenangkan. Habis itu dia mau berkorban lagi ketika harganya lebih mahal. Jadi 150 penonton, dari 150 jadi 300. Dari 300 jadi 600. 600 1200. 1200 jadi 3000. 3000 jadi 5000. Sampai sini. Siapa yang mau bertanya?